Aduh, kok komedo di wajah aku makin banyak ya? Perasaan dulu mulus-mulus aja deh. Kok sekarang tiba-tiba banyak gini ya? Aneh banget deh. Astagfirullahaladzim Bu, bisa-bisanya kamu bikin Bu Yayah nangis. Kenapa mulut kamu itu jahat banget Bu? Apa kamu gak pernah menyesali perkataan yang pernah kamu lontarkan? Mas, aku itu cuma ngomong apa yang ada di kepala aku. Emangnya aku salah memberikan kritik kepada ibu-ibu yang suka make up? Lagian mereka itu lebay, kemana-mana harus make up dulu. Kayak aku dong, anti ribet. Tapi jangan merendahkan orang juga Bu. Biarkan mereka cantik dengan cara mereka. Dan kamu juga bisa cantik dengan cara kamu sendiri. Mereka kemana sih? Kok jam segini belum datang? Aku pegel nih duduk sendirian sambil nunggu mereka. Pasti pada dandan dulu. Padahal nggak pakai apa-apa juga cantik. Kenapa Bu? Apa ada yang salah sama penampilan kita? Perasaan kita bertiga pada cantik deh. Kok Bu Nuri malah bereaksi seperti itu Bu? Mbak Koko, saya cuma pengen ketawa aja lihat eyelinernya Bu Amor. Kok bentuknya kayak batang pohon yang melengkung gitu ya? Enggak deh, eyeliner Bu Amor kayak turunan jalan raya. Enak aja, ini eyeliner terbaru. Saya butuh belajar beberapa minggu buat bikin ini Bu. Makanya dandan dong. Yang dirawat itu wajahnya supaya nggak ada komedi yang menumpuk. Bu Nuri, mulut ibu tajam banget sih kayak eyeliner cair. Saya tahu kok kenapa Bu Nuri selalu ngasih kata-kata jahat ke ibu-ibu yang make up. Karena Bu Nuri nggak bisa beli kan. Dompet ibu kering. Bu Nuri, kalau iri itu bilang Bu, daripada Bu Nuri terus komentar jahat, lebih baik ibu dandan kayak kita supaya nggak kelihatan kucel. Tuh lihat aja deh Ibu Nuri, makin kusam tahu Bu. Jangan menyombongkan diri karena sering make up. Kayak saya dong, cantiknya natural dari lahir. Saya mah nggak kayak kalian, harus dandan dulu baru pede keluar rumah. Muka saya udah natural dari lahir. Cantiknya juga alami banget. Natural pun gak gini juga Bu. Minimal ibu perawatan. Jangan komen make up orang terus. Saya suka sakit hati Bu. Tahu nih, mau make up kita manner ataupun natural ya nggak masalah dong. Yang penting kita bisa tampil cantik dengan make up kita sendiri Bu. Bu Fitri, jangan terlalu pede. Tuh lihat eyeshadow Bu Fitri, warnanya norak banget. Terus Bu Fitri juga kelihatan tua lagi. Bu Nuri, ini warna baru. Yang norak itu Bu Nuri karena nggak pernah pakai make up. Iya deh, iya sih paling natural. Kita mah ngalah aja ibu-ibu. Oh iya dong, saya ini selalu cantik walaupun nggak pakai make up. Aku yang secantik natural ini, aku yang seimut ini, dikatain kucel. Dasar orang-orang yang standar kecantikannya karena make up. Mereka nggak lihat apa wajah aku cantik meskipun tanpa polesan apa-apa. Aku tahu mereka itu iri karena nggak bisa cantik natural kayak aku. Bu, sesama perempuan itu nggak boleh menghina. Mau mereka pakai make up atau enggak, kamu nggak berhak komentar jahat. Mas, mereka itu harus kayak aku Mas. Tanpa make up itu lebih baik daripada make up menor kayak badut. Kalian sesama perempuan, kalau ada teman kamu yang make upnya masih berantakan, ya kasih taulah pelan-pelan. Jangan pakai kata-kata yang bikin sakit hati. Sebelum memberi komentar pedas, kamu ngaca dulu Bu. Kamu harus melihat bagaimana diri kamu. Harusnya kamu contoh mereka yang selalu tampil bagus Bu. Bukannya aku gak bersyukur punya kamu. Tapi kalau memang gak suka make up, tidaknya kamu merawat wajah pakai skincare. Aku kan sering kasih uang buat kamu. Mas, uang segitu mana cukup? Dompet aku juga selalu kering. Lebih baik uangnya pakai beli beras daripada dipakai buat beli make up. Sisain buat beli make up kan bisa Bu. Kamu gak mau kan jadi bahan omo? Cukup Mas, aku lebih suka aku yang cantiknya natural gini. Aku gak malu kamu tampil sederhana gitu Bu. Aku cuma malu sama kata-kata kamu yang kamu lontarkan kepada mereka. Bu Yaya, make upnya bagus banget Bu. Warna lipstiknya juga cerah banget Bu. Bu Yaya kelihatan lebih seger Bu. Bu Ahmad bisa aja Bu. Saya jadi malu deh. Saya juga baru belajar make up, jadi hasilnya belum terlalu bagus Bu. Segitu bagus Bu Yaya. Ibu mau berusaha untuk tampil cantik. Make upnya bagus kok. Wajah Bu Yaya kelihatan fresh gitu. Saya jadi pengen di make upin sama Bu Yaya.
Bu Yaya, itu lipstik atau spidol, Bu? Pakai lipstik merah gitu, udah kayak makan darah. Lebih baik pakai yang sop gitu, Bu, supaya nggak kayak janda. Kata Bu Ahmad sama Bu Amor ini bagus kok, Bu. Kenapa Bu Nuri malah ngetawain saya, Bu? Gak ada yang lucu loh di wajah saya, Bu. Saya juga nggak ngelawak. Bisa nggak sih jangan bahas makeup dulu? Kita lagi bakar-bakar jagung. Ini bukan waktunya berkomentar pedas, Bu Nuri. Suka-suka saya dong. Tuh, lihat aja alisnya Bu Yaya kayak apa. Alisnya segede jalan raya, mana setebal kayak bulu kambing lagi. Intinya, make upnya Bu Yaya kayak make up badut. Udah gitu agak ngekrek lagi. Namanya juga baru belajar, Bu. Saya butuh waktu lama untuk mendapatkan makeup seperti Bu Amor dan Bu Ahmad. Jangan patahkan semangat saya untuk belajar makeup, Bu. Mulut Bu Nuri tuh bisa diem gak sih? Tuh lihat, Bu Yaya nangis gara-gara omongan Bu Nuri yang tanpa filter itu. Biarin aja sih, supaya Bu Yaya itu sadar make up gak ada gunanya. Lebih baik natural seperti saya. Tuh lihat, gak ada olesan make up apa-apa kan? Dan wajah saya selalu mulus, glowing, bahkan lembut daripada make up glamor gitu. Ribet. Lama-lama gua gedeg juga nih sama nih orang. Mas, apa ya? Iya, makeup aku kayak badut, Mas. Apa iya makeup ini juga ngekrek, Mas? Apa iya lipstick yang aku pakai ini kayak darah, Mas? Emangnya aku ini udah mirip kayak vampir, Mas? Enggak kok, make up kamu ini bagus banget. Kamu cantik dengan look make up ini, Bu. Bu Nuri itu cuma bercanda aja. Bisa juga dia iri sama kamu, Bu. Bu Nuri kan gak pernah beli make up. Tapi kata Bu Nuri, makeup aku ini kayak badut, Mas. Itu sama aja jelek dong, Mas. Katanya ini juga terlalu glamor. Bu, apa yang kita suka ataupun apa yang kita miliki itu hak kita. Kamu mau pakai kayak gimana pun itu hak kamu, Bu. Jangan pernah dengerin apa kata mereka, Bu. Apalagi dengerin omongan Bu Nuri. Dia itu cuma iri sama kamu. Kamu kan jago make up. Tapi aku nggak pede, Mas. Gara-gara Bu Nuri, aku nggak mau pakai makeup lagi, Mas. Aku takut diejek lagi sama Bu Nuri. Pakai terus, Bu. Jangan karena kata-kata Bu Nuri, ibu jadi nyerah gitu aja. Nanti aku beliin kamu make up yang lebih bagus dari yang kemarin. Kamu bener, Mas. Kamu mau beliin aku make up yang bagus kan, Mas? Iya, aku serius. Asalkan kamu mau belajar make up lagi, jangan dengerin apa kata-kata Bu Nuri ya. Kamu ya kamu, Bu Nuri ya Bu Nuri, paham? Iya, aku paham, Mas. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Bu. Aku harus ngobrol sama Pak Vito. Mungkin dia bisa lebih tegas lagi ke Bu Nuri. Selamat malam Pak RW, selamat malam Pak Vito. Maaf saya memotong pembicaraan kalian. Ada yang ingin saya bahas sama Pak Vito. Apa boleh minta waktunya sebentar? Boleh Pak Tommy, apa yang ingin Bapak bahas dengan saya? Begini Pak, tadi kan istri saya sama teman-temannya bakar-bakar jagung di depan rumah. Tak lama istri saya masuk sambil nangis. Katanya make up istri saya itu diejek sama Bu Nuri Pak. Loh, saya lagi bahas soal ini. Banyak ibu-ibu yang lapor ke saya. Mereka minta tolong supaya saya negur Bu Nuri. Pak Tommy, Pak RW, maafin istri saya ya. Saya sudah menegur Bu Nuri beberapa kali, tapi dia selalu melawan saya dan selalu bilang mereka itu terlalu berlebihan. Apa-apa harus make up dulu. Saya aja kalah sama dia Pak. Jangan mau kalah sama istri Pak. Kalau istri salah, Pak Vito harus menegur lebih keras lagi. Tapi jangan pakai kekerasan. Cukup kata-kata tegas dan memimpin saja. Saya setuju sama Pak Tommy. Secepatnya ya Pak. Sebentar lagi akan ada acara di lapangan RW. Saya harap Bu Nuri sudah merubah sikapnya supaya dia tidak membuat masalah. Pak RW, Pak Tommy, sekali lagi saya minta maaf ya. Saya bakal ngomong lagi ke Nuri. Moga aja kali ini dia mau dengerin omongan saya. Terima kasih banyak Pak. Maaf ganggu malam-malam gini. Sama-sama Pak Vito. Saya masuk duluan ya. Kebetulan Nuri udah pulang. Selamat malam Pak RW, Pak Tommy. Semoga aja nggak ada keributan. Iya Pak RW. Aduh, kok komedo di wajah aku makin banyak ya? Perasaan dulu mulus-mulus aja deh. Kok sekarang tiba-tiba banyak gini ya? Aneh banget deh. Astagfirullahaladzim Bu, bisa-bisanya kamu bikin Bu Yayah nangis. Kenapa mulut kamu itu jahat banget Bu? Apa kamu nggak pernah menyesali perkataan yang pernah kamu lontarkan? Mas,
Aku itu cuma ngomong apa yang ada di kepala aku. Emangnya aku salah memberikan kritik kepada ibu-ibu yang suka make up? Lagian mereka itu lebay, kemana-mana harus make up dulu. Kayak aku dong, anti ribet. Tapi jangan merendahkan orang juga, Bu. Biarkan mereka cantik dengan cara mereka, dan kamu juga bisa cantik dengan cara kamu sendiri. Gak bisa mas, make up mereka itu lucu dan patut aku tertawakan. Kamu gak lihat seberapa glamor make up Bu Amor sama Bu Yaya? Mereka itu norak mas. Kamu yang norak, Bu. Kamu gak tahu soal make up. Aku tahu kamu pengen kayak mereka kan, tapi kamu gak bisa ngatur uang yang aku kasih. Kamu selalu memberikan komentar jahat karena ego kamu yang gede itu, Bu. Kalau iya kenapa mas? Kamu puas, hah? Tuh kan, respon selalu kayak gitu. Ini nih yang bikin aku malas. Bu Hati, jangan lupa ikut fashion ibu-ibu ya. Bu Hati ini kan selalu tampil paling cetar, Bu. Oh, Bu RW bisa aja Bu, insya Allah saya ikut Bu. Nanti saya dandan paling cakep deh. Tapi ya saya takut aja sama Bu Nuri. Ya Bu RW tahu kan Bu Nuri itu kayak gimana. Tenang aja, Bu. Saya udah minta Pak Vito untuk memberikan nasihat kepada Bu Nuri. Moga aja Bu Nuri nggak bikin masalah kayak dulu lagi. Benar kata si bapak, Bu Nuri gak usah ikut ya Bu. Kita akan mengawasi Bu Nuri saat acara itu berlangsung. Wah, ternyata bakal ada acara fashion ibu-ibu. Aku harus ikutan, aku harus daftar nih. Aku nggak boleh menyanyiakan wajah aku yang cantik natural ini. Bu Wati, Bu RW, itu alis atau semak belukar Bu? Tebel banget, pasti alis aslinya gundul ya? Kayak saya dong, alisnya tetap cetar walaupun tanpa pensil alis. Bu Nuri, pensil alis saya mahal loh Bu. Kok Bu Nuri berani berkata seperti itu Bu? Harga pensil alis saya itu 300.000 Bu. Bu RW, ibu lebih cantik natural kata saya Bu. Tuh lihat aja wajah Bu RW, kelihatan lebih tua. Lihat nih wajah saya, lebih muda dan lebih sehat. Sehat apanya Bu Nuri? Itu komedo pada numpuk. Bibir Bu Nuri kering, kayak tanah sawah. Bahkan alis Bu Nuri juga nggak rapi itu Bu. Bentuknya jelek. Lihat aja nanti, saya akan mengalahkan semua ibu-ibu yang ikut acara fashion. Mereka akan kalah dengan kecantikan alami ini. Saya kira nasihat Pak Vito udah mempan, ternyata masih belum. Baik semuanya, tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai acara fashion show ibu-ibu ini. Untuk para peserta, harap siap-siap untuk naik ke atas panggung. Bu Yaya, saya nggak sabar banget nih nama saya dipanggil. Kita berdua benar-benar cantik banget. Makeup kita juga sempurna banget Bu. Bu Amor bener, saya juga udah nggak sabar Bu. Kita pasti menang Bu. Jangan pede dulu, kalian berdua lupa ada saya. Nih lihat, meskipun gak pakai make up, saya terlihat lebih menonjol daripada kalian semua. Saya mau buktikan kalau tanpa make up pun saya bisa menang. Kenapa wajah Bu Nuri terlihat seperti kanvas kosong? Kemana mata, bibir, hidung, dan alis Bu Nuri? Apa jangan-jangan ini yang dinamakan cantik natural sesungguhnya? Kami nggak tahu Pak RW, kejadian itu tiba-tiba Pak. Mana terjadi di depan kita langsung lagi. Kenapa wajah aku kayak kosong? Aku nggak bisa lihat apa-apa. Bahkan aku juga nggak bisa berbicara. Ada apa ini? Kenapa ini harus terjadi? Aku kan mau ikut fashion show sama ibu-ibu lainnya. Wajah Bu Nuri polos seperti kertas kosong. Pasti ini aja buat dia. Selama ini dia suka ngata-ngatain ibu-ibu yang make up, dan dia bangga dengan dirinya yang tanpa polesan apa-apa. Mungkin ini yang harus ditanggung. Nggak mungkin. Ini pasti ada yang salah. Aku harus balik ke rumah. Kalau aku diam di sini, mereka akan menertawakan aku. Bu Nuri, tunggu Bu. Ibu nggak punya mata, apa ibu bisa pulang dengan baik? Biarin aja Pak, kita lihat besok aja. Kalau itu memang azab, pasti keadaan Bu Nuri akan tetap seperti itu. Kalau enggak, Bu Nuri akan kembali seperti semula Pak. Ya udah. Baik ibu-ibu, kita lanjut acara tadi ya. Soal Ibu Nuri, biar saya yang urus. Gimana ini? Aku nggak akan bisa nyinyir lagi ke mereka. Hidup aku pasti sepi banget kalau aku nggak bisa ngasih kata-kata spesial buat mereka. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa ada di kamar ini? Kamu lewat dari mana? Kenapa baju kamu persis seperti baju istriku? Ini aku mas, masa kamu gak kenal sama aku? Aku gak bisa ngomong mas, tolong kenali aku mas. Ini aku istri kamu.
Aku wanita yang cantiknya natural, Mas. Masa kamu nggak kenal sama istri sendiri, Mas? Ya ampun Bu, kenapa wajah kamu jadi polos gini? Kamu plastik apa gimana Bu? Apa ini yang kamu bilang cantik yang alami Bu? Tapi ini serem Bu, bukannya cantik tapi malah kayak hantu bedak 10 lapis. Bu, kamu gak bisa bicara Bu. Gak, ini gak mungkin Bu. Dulu kamu itu selalu ngoceh, masa langsung diam kayak batu gini? Buset dah, bukannya panik liat istrinya kayak gini, kamu malah pengen aku ngoceh terus, Mas. Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa bicara kayak dulu lagi, Mas. Bu, ini azab buat kamu Bu. Kamu selalu merasa wanita paling natural. Dan ini balasan buat kamu Bu. Banyak orang yang sakit hati juga gara-gara kamu Bu. Apa ini benar-benar ajab ya? Tapi kenapa harus seperti ini? Kalau kayak gini bukannya cantik natural namanya, tapi malah kayak hantu tanpa wajah. Bu Amor, ibu tahu nggak? Kemarin saya ketemu sama Bu Nuri. Dia kan bawa kertas ya. Terus di kertas itu dia tulis kata-kata menyakitkan. Anehnya kata-kata itu hilang tahu Bu. Semesta juga udah muak sama Bu Nuri. Tapi sekarang kita bisa tampil bebas Bu. Kita nggak perlu merasa takut dengan kata-kata Bu Nuri. Benar juga ya. Kita bisa tampil dengan make up yang kita poleskan. Kita juga bisa bebas mau merias wajah kita mau bagaimanapun bentuknya. Betul Bu. Yuk kita lanjut belanja lagi. Nah untuk shading hidung kita ambil dari garis lekuk hidung kita ya Bu. Jadi nggak sembarangan buat garis. Oke. Terus yang lainnya gimana Bu? Saya juga masih belum paham blend eyeshadow supaya nggak tebal Bu. Nah kalau eyeshadow Bu Yaya cukup tap-tap aja brush ke eyeshadownya. Jadi jangan sampai brushnya ditekan ya Bu, supaya nggak terlalu banyak eyeshadow yang menempel. Aku nggak bisa lihat mereka, tapi aku masih bisa mendengar suara mereka. Pasti Bu Amor sama Bu Yaya benar-benar sakit hati karena kata-kata yang pernah aku katakan. Bu, kamu pakai dua benda ini sebagai alat komunikasi ya Bu, supaya aku mudah aja. Soalnya kamu gak bisa ngomong sepatah kata apapun Bu. Jadi aku beliin kamu ini deh. Dua benda ini bisa mempermudah kita berdua Bu. Maafin aku ya Mas, aku udah nyusahin kamu. Dulu aku menyombongkan diri, kamu malu juga. Sekarang aku juga malah nyusahin kamu Mas. Aku terima maaf kamu, tapi jangan nyerah ya. Kalau kamu rajin berdoa dan meminta ampunan, kamu akan kembali seperti dulu lagi. Makasih ya Mas, kamu masih mau maafin aku. Coba aja orang lain, mereka belum tentu mau Mas. Maaf dulu aku selalu melawan sama kamu Mas. Aku bukan istri yang baik. Aku terima maaf kamu. Udah ya, jangan minta maaf terus. Aku bosen dengernya. Sekarang kamu mandi ya. Badan kamu udah bau acem nih. Kalau mandinya udah selesai, kamu pukul-pukul gayung yang kamu pegang ya Bu. Yang aku rasakan hanya rasa sepi dan penyesalan saja. Aku kesepian. Aku tak dapat mengeluarkan sepatah kata pun. Kini aku hidup dengan wajah polos tanpa polesan make up, bahkan tanpa mata, alis, bibir, dan hidung. Saya seneng banget kita semua bisa tampil bebas tanpa adanya komentar jahat dari ibu-ibu rese. Bukan hanya itu, karena ada kelas make up, saya jadi makin percaya diri. Bu Herma benar, kita bisa pakai make up look apapun yang kita inginkan. Entah itu look natural, glamour, atau look yang lainnya juga. Bener banget Mbak. Sekarang nggak akan ada lagi yang ngata-ngatain warna lipstik saya. Intinya kita semua bener-bener bebas tanpa harus takut tampil beda. Intinya gini, kita nggak perlu dengerin apa kata orang tentang makeup kita. Selagi bagus dan bikin kita nyaman, ya udah kita cuek aja. Ngapain juga kan dengerin kata mereka. Sikatnya tuh gini, aku ya aku, kamu ya kamu. Nah itu dia, saya setuju sama pendapat Bu Amor. Saya juga sama Bu. Dan satu lagi, kita jadikan wajah polos Bu Nuri sebagai pengingat. Menyombongkan sesuatu yang tadi miliki hanya akan membuat semuanya hilang, termasuk identitasmu sendiri.